gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest that we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau layakkan setiap kami, Engkau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, lawatan-Mu akan tetap sama ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau lebih sungguh untuk memuji Tuhan, amin. Kita angkat setiap pujian kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti, sadarkan aku, buatku mampu, kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali kawat ku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your
love, love, your, love, 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 love, love. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah engkau bimbang, sebab aku menyertai engkau. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu peduli dan selalu mengerti setiap persoalan kita, sebab kita berharga di mata-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu.
Tuhan peduli. Dia Allah yang selalu peduli. Kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti.
ku sembah Kau. Mari kita sembah Dia, katakan, oh, ku sembah Kau, ya Allahku, ku sembah Kau. Ada kuasa di dalam namanya, haleluya. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku, ku sembah Kau. Dimanapun kau berada pada saat ini, kami percaya kuasa-Nya tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya di saat kita memuji, menyembah, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan terjadi. Kami percaya yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku, ku sembah Kau. Mari sama-sama kita memuji Dia. Yang kami rindukan adalah dekat dengan Engkau Bapa. Yang kami rindukan adalah tinggal dalam hadirat-Mu yang kudus itu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu, Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu, Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat
gentar kami menghadapi apapun juga. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai setiap kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang
hibur kami. Saat kami jalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Mari sama-sama kita naikkan. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Tiada Allah lain selain Engkau. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Katakan, Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Kami percaya. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Kami percaya. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Kami percaya bahwa yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Amin. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Dimanapun kau berada pada saat ini, percaya, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Tuhan menyediakan masa depan yang cerah penuh harapan bagi semua yang percaya. Engkau akan naik, tidak akan turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. 'Cause I believe in you, Jesus. Oh, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Oh, somebody, yeah. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Sekali lagi kita sembah Dia. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Oh, I believe. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe, I believe, I believe. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Di saat dunia sedang tergoncang-goncang. Kami sangat percaya. Semua orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mendapatkan ketenangan. Mendapatkan perlindungan yang khusus dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara dari hari ke hari mengalami banyak
penyertaan Tuhan. Dari hari ke hari, saudara menikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagi setiap saudara dan saya, siapa yang mengandalkan Tuhan, pasti ada perkenanan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema ketaatan lebih berharga daripada korban bakaran. Setiap saudara yang percaya dengan kebenaran firman dan firman itu hidup, sebelum saya membawakan kebenaran firman, mari kita deklarasikan firman Allah agar iman kita bangkit dan kita akan menikmati mujizat demi mujizat. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, mari kita buka 2 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 17. Saya baca yang 14, saudara baca 15, kita bersaut-sautan sampai di ayat yang ke-17. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Kita baru saja membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 17. Di sini Alkitab mencatat bahwa ada suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam peristiwa ini, Daud mempunyai keinginan minum air perigi di Bethlehem yang mana dikuasai oleh orang Filistin. Saudara, ini adalah sesuatu keinginan yang tidak masuk akal, saudara. Banyak perigi yang lain. Mengapa justru dia ingin minum air yang ada di perigi Bethlehem yang dikuasai oleh musuh, saudara? Maka saudara, kalau kita pikir, kalau dia memerintahkan orang untuk berangkat untuk mengambil air di perigi, pasti ada korban nyawa yang di tengah-tengah perigi itu, saudara. Mungkin ada yang meninggal, tetapi justru Daud mempunyai keinginan yang tidak masuk akal, yang mana membawa anak buahnya mendengar keinginan Daud dan dia ingin menyenangkan pemimpinnya. Maka mereka mengambil keputusan, saudara, untuk menerobos, untuk masuk, menguasai perigi itu. Dan untuk mengambil air di dalam perigi untuk diberikan kepada pemimpinnya, saudara. Dan setelah mereka mendapatkan air di dalam perigi itu dan diberikan pada Daud, tetapi justru Daud tidak meminumnya dan dikembalikan kepada Tuhan. Dipersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, inilah ada sesuatu benang merah, ada sesuatu yang harus kita garis bawahi, ada sesuatu yang penting di dalam kisah peristiwa di dalam 2 Samuel ini, saudara. Maka dari itu, saudara, kita perlu merenung di dalam kehidupan ini kita sebagai orang Kristen.
Di saat-saat kita beribadah, kita selalu mengatakan, Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita cinta dengan Tuhan. Aku ingin memberikan yang terbaik. Dan kalau kita merefleksikan dalam peristiwa bagaimana Daud mempunyai keinginan untuk mengambil air di perigi itu. Dan setelah ketika pahlawan itu mendapatkan air di dalam perigi itu, Daud persembahkan kepada Tuhan. Daud membuktikan, saudara, bahwa dia memberikan sesuatu yang terbaik. Maka dari itu, saudara, tidak ada salahnya kalau Tuhan sangat mencintai Daud. Dia memberikan yang terbaik. Maka dari itu, saudara, kita perlu belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh seorang Daud, apa yang dikerjakan oleh Daud, apa yang Daud lakukan untuk Tuhan. Maka dari itu, saudara, banyak orang Kristen yang selalu mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Di saat dia menyembah Tuhan, dia katakan, aku mengasihi Tuhan. Di saat dia memuji Tuhan, dia mengatakan, aku mencintai Tuhan. Tetapi kenyataan banyak orang Kristen melakukan ibadah hanya di bibir saja, tetapi tidak dimulai dari hati yang murni. Sesuatu ibadah yang tidak dimulai dari hati yang murni, maka ibadah itu tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Dan ibadah yang tidak berkualitas, ibadah itu tidak akan menarik hadirat Tuhan. Fakta membuktikan, banyak orang Kristen yang beribadah tetapi pikirannya di dunia lain. Pikirannya di planet yang lain. Mungkin, saudara, mereka secara fisik beribadah di gereja, atau secara fisik beribadah di bait Allah, tetapi pikirannya berada di luar. Atau bahkan dia fisiknya berada di gereja, tapi saudara, dia tidak fokus kepada ibadah. Dia memfokuskan diri kepada gadgetnya. Ada yang main game, ada yang chatting, ada yang datang ke ibadah, tetapi dia hanya mencari koneksi. Mungkin mencari jodoh atau mencari proyek, saudara. Dan fakta membuktikan banyak orang Kristen, banyak orang yang datang ke gereja untuk beribadah, tetapi esensi dari ibadah mereka tidak mengerti. Tidak nyampe apa yang Tuhan inginkan. Ada yang datang ke ibadah, pikirannya kemana-mana setelah ibadah, apa yang harus mereka lakukan. Oh, aku harus makan ini, aku harus makan itu. Apalagi saudara, setiap kita datang beribadah, kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Tanpa kita sadari bahwa kita beribadah, kita memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik. Melalui doa saudara. Dengan ucapan syukur atas kebaikannya. Melalui penyembahan saudara. Atas kebaikannya dia. Melalui pujian saudara. Yang menyampaikan bahwa Tuhan itu baik. Yang keluar dari hati yang suci dan murni. Maka dari itu setiap orang Kristen harus mengerti bahwa Tuhan rindu umatnya untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu artinya dengan hati yang suci, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang murni dan tulus. Ada beberapa contoh saya bisa memberikan atas kerinduan Allah agar umatnya beribadah kepada Dia. Satu contoh
kerinduan Tuhan agar umat beribadah kepada Tuhan, yaitu Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, agar bangsa Israel bisa beribadah di gunung kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Allah memerintahkan Musa bagaimana supaya Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sesuatu perintah yang sangat berat bagi Musa. Musa dibesarkan di Mesir, di istana Fir'aun. Sejak kecil dia dibesarkan, dididik, diajar. Dan Tuhan memerintahkan untuk dia berhadapan dengan Fir'aun untuk memerdekakan bangsa Israel. Saya percaya pada waktu itu Musa pasti gentar, saudara. Tetapi Tuhan buktikan kepada Musa pada waktu dia melihat Tuhan secara pribadi melalui belukar yang dipenuhi dengan api itu, saudara. Hati Musa mulai membara. Musa mulai mengerti bahwa dia adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, yaitu bangsanya dia sendiri, untuk keluar dari Mesir. Dan Tuhan sudah mengatakan, bukankah aku menyertai engkau? Tuhan beri jaminan. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan beri jaminan untuk menghadapi masa-masa sukar. Tuhan mengatakan, bukankah aku menyertai engkau? Dan ayat yang selanjutnya, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, inilah menjadi kerinduan Tuhan supaya Musa memerdekakan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. 2 juta lebih manusia, 2 juta bangsa Israel yang dirindukan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di gunung. Maka dari itu saudara, ibadah itu sangat dirindukan oleh Tuhan. Maka dari itu kita sebagai orang Kristen sangat keliru kalau kita tidak mengerti nilai ibadah, saudara. Ibadah sesuatu yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya supaya kita bisa menikmati hadirat-Nya, supaya Tuhan bisa melampiaskan kasih-Nya, supaya Tuhan bisa memberkati saudara dan saya melalui ibadah. Itu kerinduan Tuhan. Mari kita belajar. Ada 2 hal yang kita teladani oleh 3 pahlawan tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara. Ketiga pahlawan yang menerobos perkemahan musuh, yaitu orang Filistin, hanya mendapatkan air dari perigi Betlehem karena Daud menginginkan minum air dari perigi Betlehem tersebut. Saudara, pada saat Daud mengucapkan, aku kepingin minum air di perigi Betlehem. Dan ketika pahlawan itu tahu, saudara, bahwa perigi Betlehem sudah dikuasai oleh orang Filistin, dikuasai oleh musuh. Tetapi tanpa tunggu lama-lama, saudara, mereka bangkit, mereka menerobos ke Betlehem. Sampai di perigi Betlehem, mereka mengambil air itu untuk diberikan kepada Daud. Inilah sesuatu yang dahsyat, saudara.
Ketika pahlawan itu begitu mendengar pemimpinnya mengingin sesuatu, dia berikan yang terbaik. Ini perlu kita teladani. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita berikan apa yang Tuhan inginkan. Yang mana sudah dilakukan oleh ketiga pahlawan ini. Yang kedua, saudara, air yang didapatkan diberikan kepada Daud. Dan ternyata Daud tidak meminumnya. Air tersebut justru dipersembahkan sebagai korban curahan kepada Allah. Karena Daud merasa bahwa air yang diperoleh tersebut mahal karena didapatkannya dengan pertaruhan nyawa ketiga pahlawan itu. Saudara, pada waktu ketiga pahlawan itu dia mendapatkan air dari perigi itu, dengan konsekuensinya dia mempertaruhkan nyawanya dan diakhiri dia mendapatkan air itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia serahkan kepada Daud. Tetapi justru setelah Daud mengatakan dia menginginkan, Daud tidak minum air yang didapatkan dengan susah payah, saudara. Tetapi ketiga pahlawan itu tidak kecewa. Ketiga pahlawan itu dia percaya kepada pemimpinnya. Berapa banyak di dalam kehidupan ini kita sering kecewa karena kita tidak meyakini dan tidak percaya kepada pimpinan kita. Daud memberikan contoh. Sebenarnya Daud sedang mengajar ketiga pahlawan itu memberikan yang terbaik. Yang pertama, saudara, Daud setelah menerima air dan dia tidak minum, dan dia berikan kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan. Ketika pahlawan ini tidak kecewa, ketika pahlawan ini bersukacita karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu apa yang harus dilakukan oleh pimpinannya. Dia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dari atasannya. Demikian juga di dalam kehidupan ini, saudara. Kita sebagai orang Kristen harus percaya kepada apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita, oleh hambanya. Maka dari itu, saudara, Daud adalah wakil dari hambanya Tuhan. Semuanya taat dan dia lakukan dengan sukacita. Mari kita belajar. Ada 4 kunci kesuksesan yang harus kita teladani dari 3 pahlawan dan Daud secara hierarki dalam memberikan yang terbaik, dimulai dari pimpinan pahlawan sampai kepada Tuhan. Yang pertama yaitu K1, ketaatan. Ketiga pahlawan itu memilih ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendakan pemimpinan, yaitu dengan berperang untuk mendapatkan air di perigi Betlehem yang dikuasai oleh musuh. Kekristenan yang sejati adalah Kristen mempunyai ketaatan dan kesetiaan. Seperti yang ketiga pahlawan lakukan ini, saudara. Saudara, ketiga pahlawan ini dia tidak pandang musuh yang ada di depan mereka. Yang dia percaya apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan, kehendakan dari pimpinannya, dia lakukan. Saudara, ketika pahlawan ini dia tahu bahwa Daud orang yang diurapi. Dia tahu bahwa Daud adalah orang wakilnya dari Tuhan. Dia tanpa memikirkan. Dia tanpa memikirkan dirinya dia sendiri. Dia taat dan setia. Dan dia terobos. Dan dia berperang untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang diurapi. Dan fakta membuktikan bahwa ketika pahlawan itu melakukan kehendakan pimpinannya dan dia sukses.
Dan dia ambil kembali air dari perigi diberikan kepada Daud, yaitu pimpinannya. Maka dari itu kekristenan yang sejati identiknya ketaatan dan kesetiaan. Orang yang punya ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendakan pimpinannya, dia pasti akan diberkati. Saudara, kita jadi orang Kristen harus taat kepada pimpinan. Kalau saudara bekerja di perusahaan, saudara harus percaya apa yang diperintahkan oleh pimpinan saudara, lakukan dengan yang terbaik. Kita taat kepada apa yang diaturkan. Kita setia kepada hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Maka saudara akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Demikian juga sebagai saudara orang Kristen, saudara perlu taat kepada hamba-hambanya. Saudara perlu setia kepada hamba dan sekaligus kepada Tuhan. Saya percaya jika saudara taat dan setia melakukan kehendakannya Tuhan, masa depanmu pasti cerah dan penuh harapan. Segala sesuatu yang didapatkan dengan pengorbanan yang besar akan menghasilkan nilai yang tinggi dan mahal harganya. Saudara, seperti ketika pahlawan itu, dia mendapatkan air di perigi. Kalau tanpa berperang dengan musuh, tidak ada harganya. Tetapi dia berperang dengan musuh sampai mendapatkan air di perigi itu. Maka air itu mempunyai nilai tinggi di hadapan Daud, nilai tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca berganti-gantian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan saudara ayat yang ke-22. Ada satu pesan yang sangat tegas. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Firman ini saudara menjelaskan dengan jelas bahwa saudara dan saya kalau di dunia sekuler kita harus taat. Kalau kita sebagai hambanya, kita perlu taat kepada tuannya. Jangan saudara hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada setiap saudara yang menjadi karyawan di mana saja saudara berada. Saudara mempunyai pimpinan. Jangan saudara menjadi orang yang penuh dengan topeng, saudara. Taati pimpinanmu. Saudara, di dalam Alkitab mengatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Artinya saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang munafik. Saudara, kalau saudara waktu ada pimpinan saudara, sepertinya saudara setia, seperti saudara taat, seperti saudara bekerja keras. Tapi saudara hanya pasang topeng. Maka dari itu kita perlu lepaskan topeng kita. Di mana kita berada, topeng itu harus dilepas. Di tengah-tengah perusahaan, saudara lepas topeng saudara. Kerja dengan taat, tekun, setia. Kerja dengan sungguh-sungguh. Berikan prestasi, kepercayaan yang sudah diberikan pada saudara. Saudara jaga dengan baik. Lakukan yang terbaik. Bekerja dengan setia. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Raih prestasi. Dan jangan saudara mencuri waktu. Jangan mencuri apa yang dipercayakan kepada saudara. Dan firman mengatakan, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka.
melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya kalau saudara melakukan sesuatu yang terbaik, bukan saja saudara menyenangkan Tuhan saudara, tapi menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara melakukan sesuatu dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan saudara melakukan dengan tulus. Ketulusan itu menjadi ukuran bagi Tuhan. Ketulusan hati karena saudara takut akan Tuhan. Itu yang menjadi parameter di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu saudara, kita sebagai orang Kristen, nilai ketaatan, nilai kesetiaan itu menjadi gaya hidup. Jangan mengatakan saudara sebagai orang Kristen tapi saudara tidak taat. Saudara bukan orang Kristen. Jangan mengatakan saudara orang Kristen tapi tidak setia. Saudara bukan Kristen. Kekristenan punya ketaatan dan kesetiaan. Dan saudara lakukan karena apa? Karena saudara mempunyai ketulusan hati. Ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya akan memberi satu contoh tentang ketaatan dan kesetiaan. Kita lihat dari Abraham, saudara. Bagaimana di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kita tidak baca, saudara nanti baca sendiri. Tetapi itu adalah sebuah kisah. Seperti yang dilakukan oleh Abraham dengan mentaati dan setia atas kehendakan Tuhan. Abraham mendapatkan Ishak dengan susah payah. Abraham divonis, dia mandul, istrinya mandul. Dan mereka tidak mendapatkan anak, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Padahal keadaan mengatakan engkau mandul. Tetapi Abraham mempunyai kesetiaan. Dia punya iman percaya. Walaupun pada awalnya dia tertawa bahwa Tuhan berfirman dia akan mendapatkan anak pada waktu umur yang sudah tua. Tetapi saudara, dia tetap percaya. Dan di umur yang ke-99 maka Sarah mulai hamil. Dan mereka akhirnya mendapatkan anak bernama Ishak. Ishak lahir disayang, ditimang-timang. Dan sampai Ishak dewasa. Ishak mulai dewasa, saudara, tiba-tiba Tuhan memerintahkan Abraham, berikan Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, saudara. Saya percaya kalau orang tidak beriman kepada Tuhan, saya percaya kalau orang tidak mempunyai pengalaman pribadi kepada Tuhan, seperti ada petir yang sedang menyambar dia. Tetapi Abraham, dia waktu mendengarkan perintah itu, dia tidak gusar, dia tidak takut, dia tidak gentar. Dengan ketaatan dan kesetiaan, Abraham lakukan. Pada waktu pagi-pagi dia mulai mempersiapkan kayu bakar. Dia mengambil keledai. Maka dia taruh barang-barang yang dibutuhkan. Dia suruh Ishak untuk membawa kayu yang akan dibakar. Dia bawa pisau. Dan ada 2 bujang yang dibawa bukit. Yang ada di bukit dikatakan, kamu tunggu kami. Kami sembahyang di atas dan sebentar lagi kami akan kembali. Saudara, dengan iman percaya bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dia dengan taat, dia berangkat naik ke atas gunung bersama dengan Ishak. Di dalam perjalanan naik ke atas bukit, dan di tengah-tengah perjalanan Ishak tanya, Bapak,
Di manakah domba yang akan dipersembahkan? Tuhan mengatakan Tuhan akan menyediakan. Saudara, pada waktu mereka berangkat sampai di tempat yang sudah ditentukan, mereka mempersiapkan kayu bakar, membuat altar. Lantas Abraham mengambil keputusan untuk mengikat Ishak. Saudara, seorang Ishak waktu dia diikat, dia masih percaya bahwa bapaknya memberi yang terbaik. Dia punya ketaatan, dia punya kesetiaan. Dia tidak memberontak, dia tidak lari. Sebenarnya ada alasan untuk Ishak untuk lari, saudara. Dia nggak lari. Dia tidak memberontak dan dia diikat oleh ayahnya, saudara. Dan waktu ketidakberdayaan, maka Abraham mengeluarkan pisau untuk membunuh Ishak. Saudara, inilah sebuah ketaatan kepada Tuhan. Kesetiaan Abraham. Pada waktu dia akan membunuh anaknya, tiba-tiba malaikat mengatakan, stop. Dan malaikat mengatakan, engkau sudah lulus dari ujian. Ketaatanmu, kesetiaanmu. Dan engkau tidak perlu membunuh anakmu. Tuhan sudah menyediakan domba yang tersangkut di akar belukar. Maka Abraham melihat ada seekor domba, dia ambil dan dia sembelih, dia bakar. Maka tempat itu dikatakan Jehovah Jireh. Saudara, yang saya katakan tadi, yang pertama itu ketaatan dan kesetiaan, melakukan kehendakan, akan mengubah masa depan saudara dan saya. Demikian juga dia mengubah masa depan Abraham. Abraham dikatakan engkau sudah lulus ujian. Yang kedua, saudara, keberanian. Ketika pahlawan memiliki keberanian berkorban nyawa untuk masuk di wilayah musuh hanya untuk mendapatkan air di perigi Bethlehem. Coba bayangkan, saudara. Perigi itu sudah dikuasai oleh musuh. Mereka berangkat hanya 3 orang saja. Hanya untuk mendapatkan air, saudara. Dan air itu akan punya konsekuensinya kalau ketika pahlawan itu kalah, dia akan mati di Bethlehem. Saudara, kekristenan harus menteladani ketiga pahlawan ini. Kalau kita baca dalam kisah ketiga pahlawan itu, hal yang berharga bukan pada objek yang didapatkannya atau airnya, saudara, tetapi terletak pada proses mendapatkan air itu dengan pengorbanan yang besar, yaitu nyawa dari ketiga pahlawan itu. Daud memiliki kecerdasan rohani, sehingga ia dengan mudah melihat sesuatu yang sangat berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan curahan. Pada waktu mereka sudah mendapatkan air dan diberikan kepada Daud, 3 pahlawan itu dengan sukacita, dengan gagah perkasa dia berikan air yang sudah didapat dari peperangan, diberikan pada Daud. Dan Daud mempunyai kecerdasan rohani. Pada waktu dia menerima air itu, dia ingat Tuhan. Dan air ini sangat berharga. Dan dia dengan cerdas dia berikan air itu sebagai persembahan curahan kepada Tuhan. Nah, berapa banyak kita sebagai orang Kristen, kerap kali kita tidak mempunyai kecerdasan rohani. Begitu kita mendapatkan sesuatu, kita lupa dengan Tuhan. Daud tidak, saudara. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang berharga, yang pertama, dia ingat Tuhan.
Maka dari itu saudara, tidak salahnya Tuhan selalu mengatakan Daud spesial. Daud tahu hatinya Tuhan. Daud mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kesetiaan, ketaatan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Dan dia berikan yang terbaik. Yang ketiga, kendalikan diri. Daud kendalikan diri dengan menaklukkan diri sendiri atas hawa nafsu. Yaitu keinginan daging, yaitu minum air yang bernilai nyawa 3 pahlawan. Maka Daud sadar bahwa ia tidak layak menikmati air tersebut selain Tuhan. Saudara, kendalikan diri. Daud bisa mengendalikan diri. Dia mengendalikan diri atas hawa nafsunya. Dia bisa menikmati air dengan bangga. Air ini mahal harganya dan saya dapatkan melalui peperangan. Hanya 3 pahlawan mengambil dan kita menang. Dan saya nikmati. Daud, dia kendalikan hawa nafsu. Dia katakan, aku tidak layak. Dan dia kembalikan kepada Tuhan, saudara. Inilah kekristenan harus menteladani Daud. Yang keempat, saudara. Kembalikan persembahan curahan. Daud tetap berfokus kepada Tuhan dengan mengembalikan air ke perigi Bethlehem yang berharga sebagai persembahan curahan bagi Tuhan. Saudara, setiap kita menerima sesuatu, kita sering lupa. Daud tetap berfokus kepada Tuhan. Dia tahu bahwa apa-apa yang dia dapat itu karena Tuhan. Apa-apa yang dia dapat itu karena Tuhan. Kalau ada sebuah tantangan, itu adalah ujian yang harus dia lewati. Mari kita buka di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ini adalah hatinya Daud. Daud mengerti apa yang Tuhan mau. Berapa banyak orang Kristen yang selalu tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, saya perlu sampaikan sebagai orang Kristen, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang pertama, Dia menghendaki saudara dan saya bisa beribadah. Beribadah kepada Dia. Itulah hati Tuhan. Dan dibuktikan di dalam Alkitab bahwa Dia memerintahkan Musa untuk membebaskan 2 juta orang supaya bisa beribadah kepada Dia. Walaupun Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, Tuhan merindukan bahwa saudara dan saya untuk bisa melaksanakan ibadah dengan hati yang tulus, hati yang setia. Orang yang setia memberikan persembahan dengan hati yang suci dan murni. Berapa banyak kita memberikan waktu kita hanya ala kadarnya kepada Tuhan. Di saat Dia beribadah, kerap kali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Mungkin ibadah itu, saudara, waktu pulang terlambat. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, sesuatu yang perlu diajarkan. Ada yang tidak bisa menangkapnya. Ada yang merasa dirugikan dan mengorbankan ibadah dan meninggalkan ibadah. Tanpa disadari, saudara, bahwa kita sedang mendukakan Tuhan. Ibadah bicara tentang komunikasi. Ibadah bicara tentang hubungan. Ibadah bicara tentang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Daud dia mengerti
Dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dia mempersembahkan apa yang terbaik. Maka dari itu mari kita introspeksi diri. Jika saudara ingin tahun ini menikmati tahun perkenanan dari Tuhan, tahun mujizat, mari kita introspeksi. Setelah introspeksi kita bertobat, kita berubah. Yang pertama saudara, kita sebagai orang Kristen yang selalu mengatakan kita mengasihi Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan? Melalui doa. Melalui puji-pujian. Mulai penyembahan. Apakah sudah saudara lakukan doa dengan segenap hati? Dari hati yang tulus. Hati yang murni. Saudara, Tuhan merindukan saudara. Di saat saudara beribadah. Dengan hati yang tulus mengucapkan syukur atas kebaikan. Dengan hati yang tulus mendengarkan firman untuk dilakukan. Dengan hati yang tulus mendengarkan firman. Dan saudara lakukan dengan hati yang setia. Itulah kehendakan Tuhan. Maka dari itu saudara perlu cek. Apakah saudara sebagai orang Kristen, orang yang percaya, saudara sebagai orang yang dikatakan orang yang sudah mengenal Tuhan, apakah sudah melakukan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Maka kita perlu introspeksi diri antara lain. Sudahkah kita memberi yang terbaik tuh bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Di saat saudara dibutuhkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang lain. Itulah kerinduan Tuhan. Apakah saudara memberikan persembahan yang terbaik? Menolong orang yang sedang lemah. Memberikan orang yang sedang susah. Tuhan katakan, kalau engkau memberikan orang yang susah, itu engkau sama memberikan kepadaku. Itu yang ditulis di dalam Matius 25. Di waktu aku lapar, engkau beri makan. Di waktu aku haus, engkau beri minum. Di saat aku tidak berpakaian, engkau berikan aku pakaian. Di saat aku di penjara, engkau berikan, engkau merawat aku. Semua murid mengatakan, kami tidak pernah melakukan. Maka Tuhan menjawab, pada waktu engkau menolong saudaramu yang lemah, engkau sama saja memberikan kepadaku. Apakah saudara sudah lakukan apa yang seperti yang Tuhan inginkan? Itulah kerinduan Tuhan. Di saat saudara beribadah, saudara kerap kali kita hanya beribadah hanya untuk saudara. Tuhan berkati diriku, berkati anakku, cucuku, semuanya untuk saudara. Sudahkah waktu ibadah saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara berdoa untuk orang yang susah? Berdoa untuk saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami krisis ekonomi. Bahkan saudara berdoa, tidak saja berdoa, saudara juga mengulurkan tangan, menolong orang yang lemah. Itulah hati Tuhan. Yang kedua, saudara, kita introspeksi, sudahkah kita mengasihi sesama? Dimulai dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita. Sudahkah kita mengasihi suami kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan? Sudahkah kita mengasihi istri kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan? Sudahkah kita mengasihi anak kita? Sudahkah kita mengasihi mertua kita, bahkan orang tua kita? Berapa banyak orang Kristen yang kepahitan dengan mertua, mertua kepahitan dengan menantu. Hari ini kita perlu bertobat. Berapa banyak suami kecewa dengan istri, istri kecewa dengan suami. Hari ini bertobat. Saudara, saya mau buktikan
Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Mari kita buka di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31 saudara baca. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara perhatikan, dimulai dari ayat yang ke-30 saudara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang sungguh-sungguh, hati yang rela berkorban untuk segalanya. Dan dengan segenap jiwa. Jiwa itu saudara mengasihi Tuhan dengan dimulai dari pikiran saudara, perasaan saudara, kehendakan itu saudara. Semuanya didasari oleh mengasihi Tuhan. Dengan segenap akal budi saudara, pengetahuan saudara bukan dapat dari saudara sendiri. Semua akal budi yang saudara ada di dalam hidup saudara, saudara harus kembalikan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan dengan segenap kekuatan, apa yang saudara miliki, itu dari Tuhan. Dan harus dikembalikan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Itu tandanya saudara mengasihi Tuhan. Seluruh aspek kehidupan saudara, saudara kembalikan kepada Tuhan. Karena saudara mencintai Tuhan. Seperti pada waktu saudara mendapatkan pasangan, saudara mulai jatuh cinta kepada Tuhan, saudara berikan semuanya untuk kekasih saudara. 31 saudara. Dan hukum yang kedua, tadi kita baca yang hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada yang kedua hukum ini. Saudara, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih tinggi dari kedua hukum ini. Tuhan sudah buktikan saudara. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Yang dikatakan mengasihi sesama, kita mulai cek dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita. Sudahkah kita mengasihi suami kita? Sudahkah kita mengasihi istri kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Sudahkah kita mengasihi mertua kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan? Nah, inilah saudara yang Tuhan jabarkan sampai kepada anak, orang tua, mertua. Kasihi sesama saudara. Sampai kepada kolega, sahabat, teman, bahkan orang di sekitar kita. Kalau saudara mengasihi, saya percaya Jemaat Gereja HOG mempunyai kasih kepada orang di sekitar saudara. Cepat lambat, semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga saudara, saudara kita melaksanakan amanat agung. Saudara, amanat agung yaitu memberitakan Injil. Saudara sudah menerima keselamatan, saudara sudah dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, engkau mendapatkan jaminan hidup yang kekal dari bumi sampai ke surga. Sudahkah engkau bagikan pada orang di sekitar saudara? Sudahkah engkau menjadi saksi bahwa Yesus adalah juru selamat? Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka engkau akan menerima keselamatan. Saudara, kekristenan identik melakukan amanat agung.
Kristen yang sejati identik dengan orang yang melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, saya percaya setiap saudara yang mendengarkan firman ini, biar firman ini akan menjadi fondasi di dalam kehidupan saudara. Saudara yang terkasih, saya akan menyaksikan sebuah kesaksian yang baru terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seorang teman. Dan teman ini dia mengalami sakit COVID, saudara. COVID-19. Dia sudah putus pengharapan. Dia katakan saya lebih baik mati. Dan orang ini tidak seiman dengan kami. Dia dari seberang, saudara. Dan pada waktu itu saya katakan, jangan takut. Kita punya Tuhan. Ayo kita doa. Di saat-saat dia mengalami tekanan, dia sudah tidak punya pengharapan. Dan dia sudah mengatakan, aku lebih baik mati karena aku gak tahan. Tapi firman itu punya kuasa. Pada saat firman itu disampaikan, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Pada waktu kami doakan pagi, sore, siang, saudara. Dan dia ada setitik pengharapan. Dia mulai bangkit. Pada hari kedua, dia mulai mau bersuara. Dia ikuti. Kami doakan dan doakan. Mulai pagi, sore, siang, saudara. Dan hari ketiga, dia mulai punya pengharapan yang lebih lagi. Kita doa. Pada waktu kita doa, saudara, hadirat Allah begitu dahsyat. Dia rasakan ada sesuatu pemulihan. Dia rasakan ada sesuatu yang membebaskan dia. Dia bangkit. Pada hari kelima, saudara, dia mengalami kemujizatan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan secara total. Dia keluar dari rumah sakit. Dan dia sembuh dalam nama Yesus Kristus. Saudara, setiap orang percaya kepada firman, pasti akan mengalami mujizat. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, hendaknya engkau saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Setiap saudara yang ingin punya kuasa di dalam doa, harus introspeksi. Di dalam kehidupan kita, jika ada dosa, bertobat. Maka pertobatan itu akan menarik hadirat Allah. Pada waktu saudara berdoa, ada kuasa Tuhan, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan, yang mengalami rumah tangga perseteruan diperdamaikan oleh Tuhan melalui doa. Selamat praktek kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bagi setiap saudara setelah mendengarkan firman, hati saudara tersentuh oleh firman. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Setiap saudara mendengarkan firman, saudara perlu introspeksi diri. Apakah saudara mempunyai ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan? Ada 4 dasar yang harus kita miliki. Ketaatan, kesetiaan, yang seperti yang dikatakan ditulis dalam Alkitab, ketiga pahlawan ini mempunyai ketaatan, kesetiaan untuk melakukan kehendakan pimpinannya. Maka dari itu kita perlu mengerti bahwa ada 4 K ini, yaitu yang pertama ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendakan pimpinannya. Dan bagi orang Kristen, saudara, kita harus belajar ketaatan yang dilakukan oleh ketiga pahlawan. Ketiga pahlawan ini memiliki ketaatan, kesetiaan untuk melakukan kehendakan pemimpinnya dengan berperang untuk mendapatkan air di perigi Bethlehem yang dikuasai oleh musuh. Setiap saudara yang dituntut mempunyai kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Taat. Setia melakukan firman Allah.
maka hidupmu akan mempunyai perkenanan di hadapan Tuhan. Yang kedua, keberanian. Berani melakukan firman, berani melakukan setiap perintah. Ketika pahlawan memiliki keberanian berkorban nyawanya untuk di wilayah musuh hanya untuk mendapatkan air di perigi Bethlehem. Hanya untuk menyenangkan pimpinannya yaitu Daud. Setiap saudara dan saya sebagai orang Kristen kita dituntut untuk keberanian untuk melakukan firman, berani bayar harga. Dan setiap saudara berani bayar harga, melakukan firman, maka saudara akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang ketiga, kendalikan diri. Daud kendalikan diri dengan menaklukkan diri sendiri atas hawa nafsu, yaitu keinginan daging, yaitu meminum air yang bernilai nyawa 3 pahlawan. Tetapi Daud bisa mengendalikan dirinya, maka dia sadar bahwa dia tidak layak menikmati air tersebut selain Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan ini, kerap kali kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin saudara mendapatkan sesuatu yang berharga, saudara lupa dengan Tuhan. Hari ini saya perlu sampaikan, pada waktu saudara berikan sesuatu, pada waktu saudara mendapatkan sesuatu, jangan lupa dengan Tuhan. Bahwa semuanya dari Tuhan. Yang keempat, Daud kembalikan persembahan curahan. Daud tetap berfokus kepada Tuhan. Dia mengembalikan air di perigi Bethlehem yang berharga sebagai persembahan curahan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya Daud dia mengerti hatinya Tuhan. Dia menyentuh hati Tuhan. Dia mendapatkan air dari perigi dengan korban 3 pahlawan ini. Dia tahu dia nggak layak. Yang layak hanya Tuhan. Dia kembalikan kepada Tuhan. Maka hari itu Daud mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka dari itu saya berdoa supaya saudara praktek dalam hidup saudara. Kalau saudara mendapatkan sesuatu, jangan lupa Tuhan. Berikan sesuatu yang lebih. Saudara akan menyentuh hati Tuhan. Maka Allah hadir dalam kehidupanmu. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis akan mendapatkan terobosan. Yang mengalami perseteruan, perselisihan di keluarga akan dipulihkan. Setiap saudara yang mengalami krisis, angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau jamah dalam nama Yesus. Setiap krisis, Tuhan berikan terobosan. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi, engkau akan mengalami terobosan. Yang mengalami perseteruan, engkau akan diperdamaikan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum mengenal Kristus, saudara boleh angkat tangan yang ada di rumah-rumah. Saudara boleh angkat tangan, Tuhan ini aku. Ikuti saya, Tuhan ini aku. Aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku akan menerima keselamatan. Dan setiap saudara yang sudah mengangkat tangan dengan mengucapkan kata-kata iman, saudara menerima keselamatan. Dan setiap saudara yang sudah mengaku Yesus Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan mengaku di dalam hati bahwa Yesus bangkit pada hari 3, saudara selamat. Saudara, selanjutnya saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat supaya saudara mendapatkan bimbingan firman Allah, Bible study, dan saudara dibaptis. Dan saudara menjadi jemaat di gereja itu dengan taat, tekun, setia. Nama Tuhan dipermuliakan.
Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesukaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami dari Klinik Delta Mutiara kembali melakukan vaksinasi dosis 3 bersama Gereja HOG. Berkat tercurah turun atasku, ku bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Minyak tercurah mengurapiku, ajaib dan besarlah kuasa-Nya. Terima kasih buat Gereja HOG dan Klinik Delta Mutiara. Saya sudah vaksin booster yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gereja HOG dan Klinik Delta Mutiara. Saya sudah vaksin ketiga. Terima kasih. Terima kasih kalau kami sudah vaksin yang ketiga. Terima kasih juga kepada Gereja HOG dan Delta Mutiara, dan terlebih kepada Bapak Pendeta Willy Joseph yang sudah memberikan fasilitas bagi jemaatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Gereja HOG dan Klinik Delta Mutiara atas vaksin booster ketiga. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami cintai. Kami dari Klinik Umum dan Rumah Bersalin Delta Mutiara, kami melayani vaksinasi hampir setiap hari mulai hari Senin sampai Sabtu. Terkadang Minggu kalau memang vaksinnya mencukupi, kita siap biar masyarakat pun segera terrealisasi untuk layanan vaksinasi. Dan kami himbau untuk Bapak Ibu tidak usah takut vaksinasi. Lah untuk yang dosis booster ini kita memberikan sudah ada acuannya. Ibu tidak usah mikir saya harus ketiga harus Pfizer atau Moderna atau Astra, tidak usah. Tenaga kesehatan yang akan memfasilitasi semua yang sudah terdaftar di klinik. Ini Pak Bambang sebagai pengurus dari gereja pun juga menghimbau kepada warganya, sangat membantu sekali untuk warga gereja
kemarin sudah mengkoordinasi semua kegiatan vaksinasi dengan kami pun siap membantu untuk layanan vaksinasi. Jangan takut untuk divaksinasi. Masalah macamnya, boosternya apa, terserahkan kepada kami. Demikian dari kami, salam kenal dari kami. Selamat pagi. Berkat tercurah turun atasku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada hari ini Rabu 16 Februari 2022, Gereja House of Glory mengadakan basar sembako murah. Warga yang hadir hanya dikenakan biaya Rp50.000 untuk mengganti satu paket sembako. Adapun gereja kita memberikan 300 paket sembako yang siap dibagikan untuk warga 6, 8, 28 Dayu dan RT 17 Lemah Putro serta warga yang ada di sekitar gereja termasuk kaum penjual bunga dan juga abang becak. Biarlah Gereja House of Glory semakin diberkati untuk memberkati setiap warga yang ada di kota Sidoarjo dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ku memuji dan menari bagi Yesus selamanya. Berkat tercurah turun atasku. Ku bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Minyak tercurah mengurapiku. Ajaib dan besarlah kuasa. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Yati. Yati, bagaimana Bu perasaannya hari ini? Senang dapat bantuan. Untuk pesan-pesannya untuk HOG kalau mau disampaikan? Semoga tambah maju dan jaya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Ibu Eko dari RT 17 Lemah Putro. Mengucapkan terima kasih kepada HOG untuk sembako murah. Tuhan memberkati. Kami dari RT 08, terima kasih kepada HOG untuk sembako murah. Di dalam buku harian, ku coba dan ku tuliskan. Terima kasih dari gereja, semoga sukses. Saya Robiah dari RT 8 Kelurahan Lemah Putro mengucapkan terima kasih kepada Gereja HUG atas sembakonya. Saya Ibu Retnawati dari RT 6 mengucapkan terima kasih kepada Gereja HUG untuk sembako murahnya. Selamat pagi, saya Ketua RT 28 mengucapkan terima kasih karena sudah ada sembako murah dari House of Glory. Semoga House of Glory kedepannya semakin bertambah rezekinya. Terima kasih ya, oke. Shalom. Hari ini tanggal 16 Februari 2022, Gereja HUG berkenan mengadakan sembako murah. Ya, ada 300 paket sembako murah dibagikan kepada warga sekitar. Dan ada 4 RT di wilayah gereja ini, RT 17, RT 28, RT 6, RT 8 ya. Sehingga mereka boleh diberkati. Demikianlah karya kasih yang Tuhan berikan kepada Gereja HUG. Gereja ini diberkati dan menjadi saluran berkat bagi masyarakat gereja dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Yesus selamanya.
hari ini tanggal 18 Februari 2022, Gereja HOG berkenan mengadakan berbagi kasih kepada driver online. Ada 55 sembako gratis dibagikan kepada mereka. Gereja ini diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Teguh Kurniawan. Perasaannya gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah sangat bahagia sekali dikasih sembako. Harapannya sendiri untuk gereja kami HOG apa nih Pak ke depan? Ya, semoga semakin maju dan selalu bisa ngasih sembako kayak gini. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih HOG untuk sembakonya. Yes. Terima kasih Gereja HOG atas sembakonya. Semoga selalu lancar. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada HOG untuk sembakonya. Terima kasih. Terima kasih Gereja HOG atas sumbangsinya. Terima kasih banyak. Terima kasih Gereja HOG atas sembakonya. Kami dari Ojol Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada HOG untuk sembakonya. Terima kasih. Mari semua yang dicintai oleh Tuhan berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Dialah Allah yang baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
memuji Tuhan, kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Haleluya. Kami tim RHOG mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wanna sing for you, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.